Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Auralia Putri sebagai pelaksana terampil asisten apoteker di instansi pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bogor, unit kerja Puskesmas Mulyaharja Kota Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan kurang lebih 1 bulan dengan judul Optimalisasi penandaan obat yang mendekati masa kadaluarsa dengan pelabelan di Puskesmas Mulyaharja Kota Bogor. Sebagai seorang yang berada pada jabatan fungsional, masih sering menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, tak terkecuali di unit farmasi Puskesmas Mulyaharja Kota Bogor. Salah satunya adalah kewaspadaan terhadap masa kadaluarsa obat yang belum optimal, sehingga terjadi penumpukan obat kadaluarsa di gudang penyimpanan obat. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membuat rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penandaan Obat yang Mendekati Masa Kadaluarsa dengan menggunakan pelabelan di UPTD Puskesmas Mulyaharja Kota Bogor. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan, dan setiap kegiatan tersebut memiliki tahapannya masing-masing. Kegiatan pertama yaitu melaporkan rancangan kegiatan dan berkonsultasi dengan mentor. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari aktualisasi, serta meminta pendapat dan saran dari mentor mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, dan yang terpenting adalah persetujuan dari mentor untuk bisa melaksanakan kegiatan di unit kerja. Konsultasi ini berlangsung dari penyusunan rancangan aktualisasi sampai kegiatan aktualisasi selesai dikerjakan. Selanjutnya kegiatan kedua, yaitu membuat alur kegiatan penandaan obat yang mendekati masa kadaluarsa dengan menggunakan pelabelan di UPTD Puskesmas Mulyaharja Kota Bogor. Pembuatan alur kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai tahapan kegiatan pada proses pelabelan, dan hal ini diharapkan dapat memudahkan petugas farmasi dalam melakukannya. Pembuatan alur kegiatan ini dibuat berdasarkan data-data dan jadwal yang sudah ada tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Kegiatan ketiga yaitu diskusi dengan apoteker senior selaku pengelola obat di UPTD Puskesmas Mulyaharja Kota Bogor. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran serta kesepakatan dalam rencana kegiatan berikut penggunaan alur kegiatan, pengendalian dan pemantauan obat yang mendekati masa kadaluarsa dengan menggunakan pelabelan, guna menyamakan persepsi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kegiatan keempat yaitu membuat dan produksi desain label. Pembuatan desain label ini dibuat berdasarkan referensi yang biasa digunakan dan disepakati oleh tenaga khususnya di bidang farmasi dalam pengendalian dan pemantauan obat yang mendekati masa kadaluarsa dengan menggunakan pelabelan, di mana pelabelan masa kadaluarsa obat dikategorikan menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu obat dengan masa kadaluarsa lebih dari 1 tahun dengan logo berwarna hijau. Kategori kedua yaitu obat dengan masa kadaluarsa lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun dengan logo berwarna kuning. Dan kategori terakhir yaitu obat dengan masa kadaluarsa kurang dari 6 bulan dengan logo berwarna merah. Selanjutnya kegiatan kelima, yaitu penggunaan label pada obat. Penggunaan label pada obat dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan obat berdasarkan masa kadaluarsa obat, kemudian disesuaikan dengan kategori terlebih dahulu, sebagaimana dengan aturan pelabelan yang sudah disepakati. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu evaluasi pemanfaatan pelabelan. Evaluasi pemanfaatan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penandaan obat yang mendekati masa kadaluarsa dengan menggunakan pelabelan untuk mampu menekan jumlah obat kadaluarsa dan meningkatkan kewaspadaan petugas farmasi terhadap obat yang mendekati masa kadaluarsa. Hasil yang dicapai dari kegiatan aktualisasi ini adalah meningkatnya kewaspadaan petugas farmasi dalam pengendalian dan pemantauan obat yang mendekati masa kadaluarsa. Hal ini
ditunjukkan dengan menurunnya jumlah obat kadaluarsa pada bulan Oktober. Pada bulan September, didapat jumlah obat kadaluarsa sebanyak 6.157 tablet, sedangkan pada bulan Oktober didapat jumlah obat kadaluarsa sebanyak 260 tablet dan 9 ampul injeksi. Penulis berharap penandaan masa kadaluarsa obat dengan menggunakan pelabelan ini dapat dilakukan dengan konsisten oleh petugas farmasi untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap masa kadaluarsa obat, terutama untuk penandaan dengan label berwarna merah, dan dapat menurunkan jumlah kadaluarsa obat serta untuk meningkatkan mutu pelayanan.